Nah, sebelum membahas lebih lanjut HIV/AIDS, apa sih sebenarnya HIV/AIDS? HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat penderita sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Menurut data Joint United Nations Program on HIV and AIDS tahun 2019, terdapat sekitar 3,8 juta orang terinfeksi HIV di dunia, 1,7 juta penderita HIV baru, dan 690.000 kematian yang diakibatkan oleh AIDS. Sedangkan berdasarkan data WHO tahun 2019, terdapat 78% infeksi HIV baru di regional Asia Pasifik, sekitar 5,8 juta orang dengan HIV/AIDS, dan total infeksi baru sebanyak 300.000 kasus. Nah, Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan pertumbuhan penyebaran HIV terbesar di antara negara-negara Asia Pasifik setelah Cina dan India. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, data kasus HIV di Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2018 sebanyak 46.650 kasus dan mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebanyak 50.282 kasus. Sedangkan data kasus AIDS dalam rentang tahun 2015 sampai 2018 cenderung konstan. Tercatat pada tahun 2018 sebanyak 7.036 kasus AIDS di Indonesia. Sejarah HIV/AIDS di dunia. Dimulai dari tahun 1920, penemuan virus HIV pertama di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Kemudian tahun 80-an, penemuan infeksi paru yang jarang menyerang seseorang yaitu pneumocystic carinii pneumonia atau PCP pada 5 orang pemuda homoseksual di Los Angeles. Pelaporan penyakit kanker ganas yaitu sarcoma Kaposi di New York dan California yang juga menyerang sekelompok homoseksual. Akhir tahun 1981, infeksi penyakit semakin meluas, yaitu menyerang hingga 270 pasien, dengan kasus kerusakan kekebalan tubuh pada pria homoseksual dan 121 meninggal dunia. Lanjut, pada awal tahun 1982, para ahli menamai penyakit ini dengan homosexual-related immunodeficiency. Pada bulan September, CDC menamakan penyakit ini Acquired Infestation Syndrome atau AIDS karena ternyata penyakit ini tidak ditularkan melalui hubungan homoseksual saja. Lalu, pada tahun 1983 sampai 1984, penemuan kasus HIV/AIDS yang ditularkan pria ke wanita dan dari ibu ke bayi, dan pengiklanan penyakit menular akibat pemakaian jarum suntik bersama. Dan tahun 1984, akibat dari penyebaran dan kasus kematian yang semakin meningkat, WHO mendeklarasikan Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember 1988. Selanjutnya, sejarah HIV/AIDS di Indonesia. Dimulai dari yang pertama, periode tahun 1987 sampai 1996, yaitu penemuan kasus AIDS pertama di Indonesia tahun 1987 pada homoseksual. Dan pada tahun 1990 menyerang melalui hubungan heteroseksual. Kemudian yang kedua, periode tahun 1997 sampai 2006, yaitu transmisi penularan semakin kompleks dan terjadi pada beberapa sekelompok pekerja seksual yang menyebabkan jumlah kumulatif OTH mencapai 13.424 kasus per 31 Desember 2006. Dan yang terakhir yaitu periode tahun 2007 sampai 2013, yaitu pembentukan kebijakan upaya dalam pengendalian HIV/AIDS dan menurunkan jumlah OTH di Indonesia.
HIV merupakan virus penyebab Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS, merupakan singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired yang berarti bukan keturunan, immuno berkaitan dengan sistem imun atau kekebalan tubuh, defisiensi yang berarti kekurangan, dan sindrom yaitu penyakit dengan tanda gejala maupun bukan gejala tertentu. Bagi setiap orang yang sudah didiagnosa positif mengidap HIV dan AIDS sering disebut sebagai ODA. Klasifikasi HIV atau AIDS pada seorang dewasa menurut Centers for Disease Control atau CDC dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, infeksi HIV akut. Kedua, infeksi seropositif HIV asimptomatis. Yang ketiga, persistent generalized lymphadenopathy atau PGL. Yang keempat, AIDS. Adapun faktor penyebab HIV/AIDS. Yang pertama adalah transmisi seksual. Hubungan seksual merupakan cara transmisi yang paling sering terjadi. Kemudian ada pula transmisi non-seksual. Transmisi melalui jalur non-seksual bisa terjadi lewat transfusi darah atau jarum suntik atau alat tusuk lain yang tidak steril. Dampak HIV/AIDS. Pencegahan HIV harus menjadi prioritas utama dalam kerangka respon nasional terhadap HIV dan AIDS. Di satu sisi, dampak yang kompleks dari penyebaran virus HIV di masyarakat harus dapat dimengerti dan ditindaklanjuti. Seringkali anak-anak yang tertular virus HIV diperlakukan tidak adil dalam masyarakat, terutama jika orang tuanya mengidap virus HIV. Anak-anak tersebut tentunya membutuhkan perlindungan, kepedulian, dan dukungan khusus. Dampak HIV dan AIDS yang sangat mematikan terletak pada tingkat perseorangan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dampak pada keluarga. Keluarga dapat hancur atau bersatu bersama untuk menghadapi HIV dan AIDS. Anak-anak penderita HIV dan AIDS secara emosional menjadi tertekan ketika menyaksikan penderitaan orang tuanya atau mengalami kematian orang tuanya. Mereka kehilangan sumber kasih sayang, perlindungan, dan rasa kepedulian yang paling berharga. Yang kedua, dampak pada masyarakat. HIV dan AIDS dapat memisahkan atau menyatukan masyarakat. Reaksi umum terhadap HIV dan AIDS adalah diskriminasi terhadap penderita HIV dan stigmatisasi yang terjadi pada mereka. Upaya mengeluarkan mereka yang terinfeksi dari desa, rumah sakit, sekolah, dan rumah ibadah praktis telah terjadi di seluruh bagian dunia, termasuk di antara kelompok etnis tertentu dan semua jenjang kelas masyarakat dan ekonomi. Yang ketiga, dampak pada sekolah. HIV dan AIDS berdampak pada akses pendidikan termasuk kualitasnya. Dampaknya sangat terlihat dalam masyarakat yang mengalami penyebaran HIV pada level yang tertinggi. Anak-anak dari penderita HIV dan AIDS seringkali putus sekolah. Jika mereka tidak memiliki akses ke pengobatan, mereka akan segera meninggal. Upaya pencegahan atau pengendalian HIV untuk menghindari penularan HIV atau AIDS dikenal konsep ABCDE, yaitu E. Abstinence, B. Be faithful, C. Condom, D. Drug No, E. Education. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.